Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hita fi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi. Tsumma ila sahibu syarha Imam Nawawi Al-Bandani rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi. Wa nafa'ana bihima fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal sampai rukun iman yang ke-5. Wa khamisuha an tu'mina biyaumil akhir, yaitu iman kepada adanya hari akhir. Apa yang harus kita lakukan tentang mengimani hari akhir? Bi an tusaddiqa bi wujudihi, dengan engkau membenarkan akan terjadinya hari akhir. Jadi antara keimanan kita pada hari akhir, membenarkan bahwa hari akhir itu pasti akan terjadi. Pasti enggak? Wajib enggak? Wajibnya wajib apa? Wajib aridhi, artinya karena telah diberitakan oleh Allah maka akal mengatakan itu perkaranya wajib atau pasti akan terjadi. Wa bi jami'i ma ishtamala alaihi, dan termasuk pula mengimani, membenarkan apa-apa yang tercakup atau kejadian apapun yang akan terjadi di dalam hari akhir atau setelah peristiwa hari kiamat. Di hari kiamat itu enggak hanya murni hari kiamatnya saja, tapi peristiwa yang ada di dalamnya pun harus diimani atau dibenarkan. Apa yang ada di dalamnya? Kal hasyari wal hisabi wal jazai wal jannati wan nar. Seperti adanya padang mahsyar, akan digiring semua manusia ke padang mahsyar. Terus manusia akan dihisab, manusia akan melewati jembatan Sirat, akan ada surga neraka. Ini juga termasuk yang harus kita imani dari bagian keimanan pada hari akhir. Sumia bidzalika, dinamakan hari akhir, li'annahu la laila ba'dahu wala naharo. Kenapa disebut hari akhir? Karena tidak ada lagi hari setelahnya. Hari itu apa? Hari itu apa? Pergantian siang malam, itu namanya hari. Bukan pergantian jam, bukan, pergantian siang dan malam. Nah, setelah hari kiamat nggak ada siang, nggak ada malam. Jadi adanya apa?
Kalau nggak ada siang, nggak ada malam, adanya apa? Sore. Adanya apa? Adanya terang. Kamu di dalam rumah ditutup semua, kasih lampu, itu siang apa malam? Terang. Ya nggak tahu siang, nggak tahu malam, taunya terang. Kayak kamu di diskotik dah. Itu gelap apa terang? Mau itu siang, mau malam, itu gelap aja pokoknya rasanya dah. Itu begitu loh. Adanya adanya apa? Terang. Nah, terang yang terjadi di akhirat itu sebenar-benarnya terang. Terang yang di bumi itu bukan terang, itu siang, bukan terang. Apa buktinya? Ada yang gelap di waktu siang, ada yang gelap. Mana yang gelap? Hah? Dalam lemari kamu gelap, bawah meja kamu gelap. Berarti sinar matahari nggak sanggup menyinari itu, begitu loh. Lah nanti waktu terang itu mau bawah kolong ya terang, mau dalam lemari ya terang, itu nggak ada tempat gelap, nggak ada. Itu namanya terang adanya gitu loh. Sekarang adanya siang, yang terkena matahari terang, yang nggak kena gelap. Dalam rumah kamu gelap, dalam lemari kamu gelap. Dan nanti nggak ada tempat gelap, nggak ada. Semua terang. Mau di pojok-pojok, upil-upil kelihatan semua terang, semua nggak ada yang tersembunyi, nggak ada. Adanya cuman terang. Maka disebut hari kiamat sebagai hari akhir. Artinya setelah itu nggak ada hari lagi, nggak ada hitungan Minggu, Senin, Selasa, nggak ada lagi, udah. Itu adanya cuma di dunia. Kenapa? Karena ada pergantian siang malam. Wala yuqalu yaumun bila taqyidin ila liman yaqibuhu lailun. Dan tidak dikatakan hari bila tanpa pembatasan, kecuali pasti ditujukan untuk seukuran waktu yang diiringi oleh malam. Jadi kalau nggak ada pergantian ya nggak ada hari. Kalau ada pergantian, ada perubahan, maka disebut namanya sudah beda hari. Tapi kalau nggak ada pergantiannya terang terus lah, mau ngitungnya bagaimana? Jadi nggak ada hitungan hari pada masa itu. Auli anahu akhirul awqatil mahdudatin ay ajiru ayyamid dunya falaisa ba'dahu yaumun akhar. Atau karena sesungguhnya itu adalah terakhirnya dari waktu-waktu yang terbatasi. Adanya tahun, bulan, minggu, kan terbatas. Nanti setelah itu nggak ada lagi waktu yang terbatas. Ini pengertian yang lain lagi. Auli ta'akhurihi anil ayamin munqadiyatin min ayyamid dunya. Atau disebut hari akhir karena itu terakhir dari hari-hari yang dilaksanakan di dunia. Ini banyak apa? Definisi, banyak pengertian dari hari akhir. Bisa setelah itu nggak ada siang malam, bisa setelah itu nggak ada lagi hitungan minggu, bulan, tahun. Bisa hari itu disebut hari akhir karena itu akhirnya hari-hari di dunia. Setelah itu pindah ke akhirat. Jadi tinggal mau ditafsirkan apa. Wa awaluhu minanuf khatithaniyah ilama la yatanaha wa huwal haq. Kapan dimulainya hari akhir? Setelah tiupan sangkakala yang kedua. Sangkakala ditiup berapa kali? 2 kali. Pertama mematikan, yang kedua
membangkitkan. Ada yang mengatakan 3 kali. Yang pertama mengagetkan, yang kedua mematikan, yang ketiga membangkitkan. Ini yang hak adalah terletak hari kiamat pada hari yang tiupan yang kedua. Atau disebut hari kiamat itu dari asal katanya qiyam, berdiri. Artinya hari dibangkitkannya manusia. Jadi tinggal mau diartikan apa. Mau disebut hari akhir atau hari kiamat. Kalau hari kiamat apa? Hari kebangkitan. Kalau hari akhir apa? Setelah itu nggak ada hari lagi. Wakila ila istiqraril khalqi fid darain al jannati wan nari. Ada yang mengatakan hari kiamat itu sampai kapan? Sampai ditentukannya manusia atau makhluk di 2 tempat, yaitu masuk surga atau masuk neraka. Fasadruhu minad dunya wa akhiruhu minal akhirah. Maka permulaannya tergolong dari kehidupan dunia dan akhirnya tergolong dalam kehidupan akhirat. Disebut hari akhir. Wa huwa yaumul qiyamah wa yusamma bidzalika liqiyamil mauta fihi min quburihim wal quburi minad dunya. Disebut hari akhir adalah sama dengan hari kiamat. Hari akhir disebut sama dengan hari kiamat. Disebut hari kiamat adalah hari dibangkitkannya orang-orang yang mati dari kubur-kubur mereka. Sedangkan kubur termasuk bagian dari dunia. Wakila fasilun baina dunya wal akhirah. Ada yang mengatakan itu adalah pemisah antara dunia dan akhirat. Wakila awaluhu min mautil mayyit fal qabru minal akhirah. Ada yang mengatakan hari kiamat itu mulainya kapan? Enggak, permulaan terhitung hari kiamat mulai kapan? Kan tadi mulai tiupan yang kedua. Ada yang mengatakan, oh bukan, hari kiamat mulainya setelah matinya orang. Kenapa? Karena hari kiamat termasuk hari akhirat. Ya? Dan orang yang sudah mati masuk alam akhirat. Ada yang mengatakan lagi, kapan hari kiamat? Ya ketika orang itu dimatikan oleh Allah, maka dia masuk ke dalam alam akhirat. Artinya ruhnya sudah nggak kumpul lagi dengan dunia, sudah pindah ke alam, walaupun jasadnya masih di dunia, tapi ruhnya sudah masuk alam akhirat. Walidzalika yaqulu man mata qamat qiyamatuhu. Maka ada yang mengatakan, kata ulama, siapa yang telah mati maka telah terjadilah kiamat pada dirinya. Enggak. Jadi orang yang mati disebut permulaan masuknya dia ke hari akhirat, gitu loh maksudnya. Jadi hari kiamat diartikan sama dengan hari akhirat. As-sughra, atau yang disebut namanya kejadian atau kiamat yang kecil. Kalau yang besarnya kapan? Ya ketika nanti semuanya dimasukkan bersama-sama ke alam akhirat atau dibangkitkannya dari alam kubur. Wasumia qiyamatan ala hadhihi ala hadza liqiyamil mauti fihi minal ittija'i ilal qu'udi. Dan dalam kubur dinamakan sebagai hari kiamat itu menurut pendapat ini karena bangkitnya mayit di dalam kubur dari posisi berbaring ke posisi duduk, gitu loh. Jadi hari kiamat bagi tiap orang itu, kenapa? Ketika dia dikuburkan, kuburnya berdiri apa berbaring? Berbaring. Setelah dikubur, datang malaikat, maka dia akan duduk dari kuburnya untuk menjawab pertanyaan
malaikat. Nah, ketika duduk disebut bangkit gitu. Jadi ketika orang itu ditanya oleh malaikat itu enggak selonjoran, enggak. Bangun dia. Nanti kejedot itu dong, Wib. Oh, itu kalau ente yang bangun, yang bangunin ente kejedot. Yang bangunin malaikat mah ya jadinya alam akhirat. Tinggal luas atau sempit keadaannya gitu loh. Sudah bukan seperti alam dunia. Kamu sudah enggak tahu dalam tanah lagi, sudah masuk alam akhirat. Gimana keadaannya? Wallahu a'lam. Jadi yang tadinya terbaring kemudian didudukkan, maka itu posisi disebut namanya kiamat. Li su'al malakain, untuk menjawab pertanyaan dua malaikat. Summa al-qabru alaihi fa asbah yaumal qiyamah al-kubra. Kemudian kuburan disatukan kepadanya, karena itulah alam kubur menyerupai alam kiamat kubro. Dikatakan serupa dengan kiamat kubro. Waqala Syekh Az-Zamakhsyari, awalu min waqtil hasyar ila ma la tatanahi. Kapan awalnya kiamat? Yaitu ketika orang itu dikumpulkan di padang mahsyar sampai waktu yang tak terhingga. Itu mulailah namanya hari akhir atau hari kiamat. Au illa ayyadhula ahlul jannati al-jannata wa ahlun nari an-nara, atau sampai nanti semuanya penghuni surga masuk ke surga, penghuni neraka masuk ke neraka. Wa miqdaru binisbati ilal kuffari hamsuna alfasanatin li syiddati ahwalihi. Ukuran hari kiamat, ukuran hari kiamat, kok ada ukurannya bagaimana ini? Tadi hari kiamat mulainya kapan? Hari kiamat mulainya kapan tadi? Bisa tiupan yang kedua. Sampai kapan? Sampai masuknya orang itu ke surga dan ke neraka. Lah setelah masuk surga neraka gimana? Ya sudah, selamanya nggak ada hitungan lagi. Lah kita mau hitung dari mulai dihitung kiamat sampai masuk ke surga atau masuk ke neraka. Ini waktunya 50.000 tahun bagi orang kafir. Jadi orang kafir itu akan mengalami nanti di dunia baru 2000 tahun ente. Ini udah capeknya minta ampun. Disebut dunia sudah tua. Baru 2000 tahun dibilang udah sepuh. Nanti kamu begitu dibangkitkan dari kubur, ini ambil yang paling gampang aja, bangkit dari kubur sampai masuk neraka, itu mengalami kejadian ada dikumpulkan, dihisab, disidang lewat jembatan Sirat. Lamanya itu waktu 50.000 tahun bagi orang kafir. Kenapa? Karena dahsyatnya teror-teror yang akan diberikan malaikat kepada mereka semuanya. Terornya begitu berat nanti. Wawa akhafu min salatin maktubatin fi dunya binisbati ilal mu'mini sholeh. Kalau bagi mukmin yang soleh, waktunya seberapa? Seperti sholat 2 rakaat di dunia. Insyaallah. Allahumma ja'alna minhum. Dari mulai tiupan sampai kamu dimasukkan surga, neraka, dikatakan seperti orang yang sholat 2 rakaat di dunia. Bagi orang mukmin yang soleh, artinya nggak merasakan
waktu yang lama, nggak merasakan waktu yang teror yang pedih, keadaan yang perih, nggak ada. Wa yatawassatu ala usatil mu'minin, dan kadar yang pertengahan bagi para pendurhaka yang beriman. Kalau yang punya maksiat, maka ya antara sholat 2 rakaat dan 50 tahun itu. Artinya tergantung teror apa, fitnah apa yang akan kita jumpai di sana nanti. Di padang mahsyar fitnahnya apa, di tempat hisab fitnahnya apa, di jembatan sirat fitnahnya apa. Maka fitnah yang macam-macam membuat tambah lama perjalanan menuju surga. Bagi yang mukmin, yang soleh, maka Allah langsungkan dia masuk ke dalam surganya Allah. Allahumma ja'alna minhum. Wa qila yaumul qiyamati fi khamsuna mautinan kullu mautin alfa sanah. Dikatakan oleh satu pendapat hari kiamat terdapat 50 tempat persinggahan. Coba. Haltenya ada, dan setiap persinggahan 1000 tahun. Jadi berapa? Kalau di setiap persinggahan kamu dapat fitnah, maka akan kamu alami 50.000 tahun. Seperti yang dialami orang-orang kafir. Nas'alullah ta'ala ayyukhaffifana alaina biminatin wa fadlin hakahu al-Suhaimi wal Fashani. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diringankan kepada keadaan yang mudah dengan karunia-Nya dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara yang harus kita imani pada hari kiamat, dan dikumpulkan semuanya di padang mahsyar untuk diapain? Dihisab. Apa dihisab? Ditimbang. Yang banyak amal baiknya akan disegerakan masuk surga. Yang banyak amal buruknya, terserah Allah. Kalau Allah berkenan mengampuni, baru dia akan masuk surga. Kalau Allah nggak mengampuni, maka akan masuk neraka. Jadi orang yang punya dosa belum tentu langsung ke neraka, tapi bagaimana tentang dia taubat atau enggak di dunia, dia mendapat syafaat atau enggak. Ketika Allah berkenan mengampuni dia, dapat syafaat, maka dia akan diampuni dan segera masuk ke surga. Kalau enggak, akan dimasukkan neraka sesuai kadar dosanya. Dan masuknya orang ke surga karena anugerah Allah, masuknya orang ke neraka karena keadilan Allah. Allah memasukkan kita ke surga bukan karena amal kita, tapi karena anugerah Allah. Allah masukin kita ke neraka bukan karena zalim, tapi karena adil. Itu yang harus kita imani dari rukun iman yang ke-5. Terus asadisuha antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Rukun iman yang ke-6 adalah engkau beriman kepada takdir. Baik takdir itu berupa takdir yang baik maupun takdir yang buruk, semua itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Fashaniyu wa ma'na al-imani bihi an ta'taqida anna Allah ta'ala qaddara al-khaira wa syarra qabla khalaqal khalqi. Apa sih yang harus kita imani dari takdir qada qadar? Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menentukan segala keadaan hambanya, keadaan yang baik maupun keadaan yang buruk, ditentukan oleh Allah sebelum makhluk itu diciptakan. Kamu mau jadi bajingan, Allah tentukan sebelum kamu muncul.
Kamu mau jadi jagoan, Allah tentukan sebelum kamu muncul. Kamu jadi orang baik, kamu jadi presiden, kamu jadi rakyat jelata, maka Allah tentukan sebelum kamu muncul. Kamu kawin sama si fulan, punya usaha begini, punya anak sekian, Allah tentukan sebelum kamunya muncul. Maka ketika kamu menerima setiap kejadian, kamu harus iman, ini sudah ditakdirkan Allah sebelum saya muncul. Kamu ragu sedikit saja dengan takdir, rusak iman kamu. Hati kamu nanya, ini takdir bukan ya? Rusak iman kamu. Jadi semua apapun yang berlaku harus diimani itu adalah takdirnya Allah. Baik itu bentuknya kebaikan ataupun keburukan, kemaksiatan, zina, minum arak, judi, riba, itu takdirnya Allah, memang ditulis dengan takdir yang jelek gitu loh. Nah, kalau pas munculnya yang baik, sholat, ibadah, taat, ya ditulis dapat takdir yang baik. Lah, orang yang takdirnya jelek pasti neraka, belum tentu. Bisa jadi yang takdirnya jelek awalnya, akhirnya baik, gitu loh. Maka kamu nggak boleh langsung buruk sangka sama orang, wah neraka kamu, nggak bisa. Kenapa? Karena akhirnya belum terjadi. Bisa jadi itu awalnya dibikin maksiat oleh Allah, awalnya dia lalai, akhirnya sadar, taubat, jadi walinya Allah, diangkat, punya derajat banyak. Di antara wali-walinya Allah yang berasal dari preman, dari tukang bacok orang, begal, pemabok, penjudi, penyanyi bar, maka dia diangkat jadi wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika apa? Ketika taubatnya sungguh-sungguh, ketika hatinya betul-betul kembali kepada Allah. Ada pula yang awalnya baik, akhirnya jelek. Jadi kita harus iman, senantiasa harus berbaik sangka atau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna jami'al kainati biqada'illahi wa qadari wa huwa muridun laha. Dan sungguhnya semua makhluk diciptakan oleh Allah dengan ketentuan Allah dan takdirnya. Sedangkan Allah adalah zat yang maha berkehendak atas segala sesuatu yang terjadi. Kamu jadi ganteng ya kehendak Allah, kamu jelek kehendak Allah, kamu kaya kehendak Allah, miskin kehendak Allah. Semuanya atas ketentuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yakfi i'tiqadun jazimun bidzalika min ghairi nasbin burhanin. Dan cukup meyakini yang mantap mengenai qada dan qadar tersebut tanpa perlu bersusah payah lagi menegakkan bukti-bukti. Jadi kamu sudah iman adanya Allah, bahwa Allah itu pencipta, maka kamu harus iman pula berkaitan dengan adanya pencipta itu. Kamu iman qada dan qadar. Enggak perlu pakai bukti lagi. Kenapa? Dalam iman kepada Allah itu sudah ada isinya, iman kepada sifatnya Allah, wujud, hidam, baqa, mukhalafah, sampai pada wahdaniyah, kudrat, iradat, ilmu, hayat, ada dalam keimanan kepada Allah. Maka iman pada qada qadar ya nggak usah lagi cari dalil, sudah masuk dalam iman kepada Allah. Yang mana iman kepada Allah, di dalamnya ada sifat-sifat Allah yang menentukan, sifat Allah yang menciptakan. Maka Allah lah yang mengatur segala qada dan qadarnya makhluk. Wa qala an Sayyidu Abdullah Al-Marghani, wal imanu bil qadari wa tasdiqu bi anna ma kana ma yakunu bi taqdirin ma yakul li syai'in kun fayakun khairan aw syarran naf'an aw dharran huluwan aw murran. Beriman kepada takdir, katalah Habib Abdullah, adalah membenarkan
bahwa perkara yang telah terjadi dan sesuatu yang akan terjadi itu dengan sebab takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kamu jangan sampai tertipu sama orang-orang yang ngomong, kalau saya mau bisa saja ini terjadi. Ini sering orang ngomong nih, kalau gua mau nih, ini bisa aja gua obrak-abrik semua nih. Kalau gua mau nih, gua bisa aja pergi haji bolak-balik setahun 10 kali. Kalau gua mau nih, gua bisa aja kawin 17 kali. Itu bohong. Bukan kalau saya mau, tapi kalau Allah mau, itu pasti terjadi. Itu mestinya. Bukan kalau saya mau. Orang yang ngomong begitu, pasti dia lagi lalai pada takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita ngomong, omongan kita itu selalu harus dibarengi dengan apa? Insya Allah. Ini kalau lu gua tampar nih, insya Allah rumah sakit. Nah begitu. Bukan pasti rumah sakit, bukan. Nah orang yang lalai, lu milih mana? Penjara apa? Kuburan? Rumah sakit. Pasti enggak? Pasti bohong lah. Kalau insya Allah benar, karena yang menentukan segalanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila Allah menghendaki terjadi sesuatu, maka akan jadilah sesuatu yang Allah kehendaki, baik itu berupa keburukan, berupa kebaikan, manfaat, bahaya, manis ataupun pahit, itu dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dikira, oh kalau Nabi mah dapatnya yang manis-manis terus. Kata siapa? Ya, Nabi yang mengalami yang pahit. Kadang laparnya hingga berhari-hari. Kadang mengalami fitnah yang luar biasa. Ketika peperangan dilempar giginya pecah, ketika dakwah dilemparin kakinya berdarah. Itu terjadi pada Nabi yang pahit-pahit begitu. Enggak terus, oh Nabi mah enak manis-manis terus. Kata siapa? Manis itu, kenikmatan itu nanti adanya di dunia sama. Yang pahit ya diterima, yang manis diterima, musibah diterima, ujian diterima, kenikmatan diterima, itu di dunia. Maka qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu syai'in biqada'in wa qadarin hatta al-ajzi wal kais. Segala sesuatu itu ada pada qada dan qadarnya Allah, hingga pada kejadian lemahnya seseorang dan cerdasnya seseorang. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu abdun billahi hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, rawahu Tirmidzi. Tidaklah disebut orang itu beriman kepada Allah hingga ia beriman kepada adanya takdir yang baik dan takdir yang buruk. Fa ma'nahu wala syarrun yutaqarrabu bihi ilaika. Wa amma hadisul muslim fi du'ail iftitah wa syarru laisa ilaika. Adapun hadis Imam Muslim tentang doa iftitah dan keburukan tidaklah berpulang kepadamu ya Allah, itu fa ma'nahu wala syarrun yutaqarrabu bihi ilaika. Bahwa maksudnya, dan tidaklah keburukan itu dapat dijadikan media untuk mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Jadi enggak ada kemaksiatan untuk jalan mendekatkan diri kepada Allah, enggak ada. Itu kebohongan. Kalau ada sekte-sekte yang apa? Sekte bajingan, sekte apa itu? Yang isinya ajarannya apa? Menyimpang, yang mengatakan ini untuk jalan mendekatkan diri kepada Allah. Wiridnya sambil telanjang umpamanya.
Oh, ini mendekatkan diri kepada nggak ada kemaksiatan untuk mendekat kepada Allah, nggak ada. Wa maknahu aula yudhafu ilallahi ta'adduban, atau keburukan tidak boleh disandarkan kepada Allah karena sebuah tata krama untuk mengucapkan. Kalau yang baik-baik datang dari Allah, yang jelek kalau yang jelek dari Allah jangan diomong di mimbar. Yang di mimbar adalah ngomongan syariat, omongan iman cukup dalam hati. Yang diomong di mimbar adab kepada Allah, kita ngomongnya yang baik dari Allah, yang buruk karena kebodohan saya, kelemahan saya, kekhilafan saya. Kalau hatinya yang buruk ditentukan oleh Allah. Jadi ada makna iman, makna i'tiqad cukup di dalam hati, ada makna syariat yang dikeluarkan di depan umum, ditampilkan depan umum. Jangan jadi Superman. Tahu Superman? Apa Superman? Celana dalamnya ditaruh di, artinya yang harusnya disimpan ditampilkan. Ini nggak benar gitu loh. Yang harus kamu simpan ya kamu simpan, nggak usah ditampilkan. Yang kamu tampilkan ya syariat yang perlu ditampilkan. Udah sholat, udah. Bisa sholat, bisa. Ini zahirnya, hatinya iman kepada Allah. Saya sholat takdirnya Allah, ibadah takdir. Nggak usah diomong. Kalau Allah nulis saya sholat ya sholat aja, nggak usah diomong itu. Itu makna i'tiqad, makna iman gitu loh. Li'anna la'iqa nisbatul khairi lillah wa syarri li nafsi ta'adduban. Nah, sungguhnya hal yang layak dihubungkan kepada Allah itu adalah kebaikan, dan keburukan dihubungkan kepada pribadinya masing-masing sebagai tata krama. Tapi kalau orang Wahabi, orang Mu'tazil, Mujassim mengatakan yang baik dari saya, yang buruk dari saya, gitu loh. Atau yang baik dari Allah, yang buruk dari saya. Betul-betul Allah tidak pernah menciptakan keburukan. Maka itu bukan ahlu sunnah yang mengikuti paham Imam Abu Hasan al-Asy'ari rahimahullah. Qala Allah ta'ala ma asabaka min hasanatin fa min Allah ai ijadan wa khalqan. Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah datang dari Allah. Ayat ini, yakni maksudnya perwujudannya dan penciptaannya dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Dan apa-apa bencana yang menimpamu maka dari kesalahan dirimu sendiri. Maknanya ai kasban la khalqan. Maksudnya adalah usaha pribadimu, bukan penciptaan. Kalau kebaikan yang kamu peroleh, usahanya, penciptaannya dari Allah. Yang buruk-buruk, usahanya ada pada kamu, penciptaannya ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksudnya gimana? Berbuat buruk itu perbuatan yang ada pada kita, yang diciptakan oleh Allah. Hanya berbarengan sama kita juga dikasih kemauan untuk melakukan keburukan. Lah, keburukan itu enggak diperintah oleh
Allah, maka nggak boleh kamu letakkan kepada Allah, karena Allah nggak merintah itu, tapi menciptakannya pada diri kamu. Ini jadi perdebatan yang lama dalam makna i'tiqadnya Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kamu mau tahu panjang lebar, ada dalam pelajaran ilmu tauhid, bagaimana membahas antara manusia itu tidak punya hasil apapun dalam perbuatannya, bahwa semua hasil yang muncul hanyalah hasil yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama fasarahu qalu ta'ala wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Maka ayat tadi ditafsirkan dengan ayat yang lain yang bunyinya, dan apa-apa musibah yang menimpamu adalah disebabkan oleh perbuatan usahamu sendiri. Ente kebanjiran, maka dikatakan oh itu usaha kamu. Kenapa? Ada orang-orang yang kemudian usahanya motongin pohon di hutan-hutan. Ini usaha. Jadinya kejadian ya Allah yang menciptakan. Li'anal Qur'an yufassaru ba'duhu bi ba'din. Karena Al-Qur'an itu ada ayat yang tafsirannya itu menggunakan ayat yang lain. Wa amma qaulu ta'ala qul kullun min indillah. Adapun firman Allah dalam ayat yang lain surat An-Nisa, Allah berfirman, semuanya katakanlah wahai Muhammad, semuanya datang dari sisi Allah. Ai faruju'u lil haqiqah. Ini makna hakikat. Semuanya dari Allah itu makna hakikat, cukup disimpan dalam hati. Makna syariatnya ya omong yang baik dari Allah. Kenapa? Karena Allah perintahkan. Yang buruk dari saya karena Allah enggak perintahkan. Tapi secara hakikat kita ini majbur secara hakikat. Secara syariat kita ini punya ikhtiar, punya pilihan. Jangan dibalik. Kalau secara zahir kita itu majbur, enggak punya pilihan, jadinya kamu jabariyah, menolak perintah, suruh makan 2 piring makannya. Kira suruh sholat, oh nggak perlu sholat. Allah nggak usah perintah-perintah. Allah nggak perlu merintah-merintah sholat. Kenapa? Kalau Allah mau masukin saya ke surga, masuk aja ke surga. Ngapain pakai sholat-sholat segala? Namanya apa itu? Jabariyah. Wandur ila adabil Khidir alaihi salatu wassalam haitsu qala fa aradaka rabbuka ayablugha asyaddahuma wa qala fa aradtu an a'inaha. Dan perhatikanlah tata krama ucapan Nabi Khidir alaihi salam. Apa kata Nabi Khidir? Dalam Al-Quran dikatakan dalam surat Kahfi, ini ceritain tentang perjalanan beliau bareng sama Nabi Musa alaihissalam. Beliau mengatakan, maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka sampai kedewasaannya. Faqala, maka beliau mengatakan, dan aku bertujuan merusak bahtera. Ini ada perbedaan redaksi kalimat. Dan aku bertujuan. Kalau sandarannya pada Allah dan Allah menghendaki atau menentukan. Beda kalau saya berkeinginan. Kalau Allah menentukan, gitu loh. Ini adab yang baik yang diajarkan kepada kita. Kalau mau meletakkan pekerjaan saya, maka isinya saya berkeinginan atau berharap agar ini terjadi. Kalau Allah
Allah menentukan ini pasti terjadi. Ini ada dua keadaan bahwa kita ini walaupun punya amal, punya pekerjaan, tapi isinya hanya berusaha, jadinya Allah yang menjadikan. Saya ingin zina, saya ingin minum arak, saya ingin riba. Itu inginnya saya, jadinya Allah yang bikin, gitu loh. Inginnya ada pada saya. Lah, kalau inginnya itu ada pada saya dan jadinya pun dari saya, namanya apa? Qadariyah. Kelompok yang mengatakan bahwa makhluk bisa menimbulkan hasil dari perbuatan dirinya yang tidak diciptakan oleh Allah. Kita enggak mengimani yang demikian. Wa ta'ammal qaula Ibrahim al-Khalilallah alaihi salatu wassalam, dan renungkanlah perkataan Nabiullah Ibrahim alaihi salam yang beliau mengatakan alladzi khalaqani fa huwa yahdin walladzi huwa yud'imuni wa yaskin wa idza maridtu fa huwa yashfin. Beliau mengatakan, ya Allah yang telah menciptakan aku, maka dialah yang memberikan petunjuk kepadaku, dan Tuhanku yang mana dialah memberi makan dan minum kepadaku, dan apabila aku sakit dialah yang menyembuhkanku. Coba ini adabnya nih, apabila aku sakit Allah yang menyembuhkanku. Dia nggak ngomong kalau Allah bikin sakit Allah yang menyembuhkan. Dia nggak ngomong begitu. Kenapa? Karena makna syariat diajarkan. Kalau sakit jangan ngomong ya Allah bikin sakit, nggak usah diomong itu. Itu makna hakikat. Makna syariat yang diomong saya sakit, berharap Allah bikin sembuh. Jangan gimana lagi Allah bikin sakit, nggak usah diomong. Itu makna apa? Hakikat. Haitsu nasabal hidayata wal it'ama wa syifaa'a lillah. Dan dia Nabi Ibrahim menghubungkan petunjuk datang dari Allah, hidayah dari Allah, makanan dari Allah, minuman dari Allah, kesembuhan dari Allah, dan menghubungkan wal maradha li nafsihi, dan sakit dihubungkan pada dirinya sendiri. Kalau aku salah, Engkaulah yang memberikan ampunan ya Allah. Kalau aku tersesat, Engkaulah yang ngasih petunjuk ya Allah. Kalau aku sakit, Engkaulah yang menyembuhkan. Itu adabnya begitu, gitu loh. Jangan kalau aku sesat, kalau engkau menyesatkan, engkau yang menunjukkan. Sama aja engkau yang mengawali, engkau yang selesai dong kalau begitu. Nggak usah diomong lagi. Itu makna apa? Hakikat. Falam yagul amradoni ta'aduban minhu alaihi salatu wassalam. Maka beliau tidak mengatakan Allah telah memberiku sakit dan Allah pula yang akan menyembuhkanku. Ini enggak begitu ngomongannya. Kenapa? Adabnya Nabi Ibrahim kepada Allah Jalla Jalaluh. Wa illa fal kullu min af'alillahi ta'ala. Kalau enggak karena tata krama, maka pasti dia mengatakan seluruh apapun yang terjadi hakikatnya termasuk dari perkara yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Allah ta'ala wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ini mana hakikat lagi nih. Maka Allah lah yang menciptakan kamu dan kamu tidak berbuat apa-apa. Ini maknanya
maknanya harus dimaknai sebagaimana maknanya ahli sunnah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ma yang ada pada kalimat ini itu maknanya adalah nafi, maknanya tidak, bukan maknanya itu syek, bukan. Di sini nggak perlu diartikan syek. Kalau diartikan syek jadinya nanti seperti pengertiannya Mu'tazilah. Allah menciptakan kamu dan kebalik maknanya Allah menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu perbuat. Jangan diartikan maknanya nafi. Kalau maknanya nafi jadinya Allah menciptakan kamu dan tidak yang kamu lakukan, gitu loh. Gitu nih. Allah menciptakan diri kamu tapi tidak menciptakan yang kamu lakukan. Kalau kita yang ngertiin, Allah menciptakan kamu dan apa-apapun yang kamu, coba nih, ayatnya sama, satu ayat ditafsirkan dua kelompok, satu jadinya Mu'tazilah, Qadariyah, satu jadinya Ahlus Sunnah. Ayatnya sama, hanya cara memahaminya salah hingga menghasilkan paham yang salah. Ai min khairin wa syarrin, ikhtiyariyin wa itirariyin. Maknanya berupa kebaikan ataupun keburukan, berupa kemauan sendiri yang terpaksa ataupun yang atas kemauan sendiri. Walaisal abdi ila mujarradan al-maili halatal ikhtiyar, dan tidaklah bagi seorang hamba selain hanya sebatas kecenderungan pada situasi pilihan atas kemauannya. Hamba itu ya hanya bisanya usaha milih atau punya potensi untuk memilih, potensi untuk bekerja. Adapun kerjanya, hasil kerjanya diciptakan oleh Allah. Walidzalika tuliba bitaubati wal iqla'i wan nadami wastahaqqa at-ta'zira wal hududa was thawaba wal iqaba wa hadha wal kasbu. Dan karena itulah, karena kamu punya pilihan yang Allah berikan, dari pilihan itu kamu dituntut memilih untuk taubat kalau maksiat, mencabut dan menyesali dosa apabila terjadi, mendapatkan takdir apabila melakukan kesalahan, ada pidana bila melakukan kesalahan, ada pahala dan siksaan. Kenapa? Karena adanya pilihan kamu dalam melakukan sesuatu. Kecuali kamu nggak punya pilihan. Kalau kamu nggak punya pilihan, maka nggak ada kesalahan, nggak ada hukuman, nggak ada pidana. Nggak ada pilihan. Gimana orang mau disalahin nggak ada pilihannya? Ketika ada pilihan, maka disitulah ada tuntutan dari Allah. Kamu nyekek botol, waktu nyekek botol kamu punya pilihan nggak? Saya mau nyekek, pilihan nggak? Waktu ada pilihan nyekek, sudah ada larangan belum kamu untuk tidak nyekek? Ada. Kamu tahu? Tahu. Tapi kamu milihnya nyekek. Kamu dipaksa nggak untuk nyekek sama Allah? Lah, karena kamu nggak dipaksa itulah kamu dituntut. Kan kamu milih sendiri, saya nggak maksa, malah saya melarang kamu. Ya, pilihan itulah yang Allah tuntut. Kejadiannya Allah yang menjadikan, gitu loh. Pilihan kamu itu yang kamu dituntut oleh Allah. Kenapa milihnya itu? Nggak milih minum sirup aja, kurang naik ya Allah. Itu pilihan kamu. Maka Allah yang menjadikan kejadiannya, kamu dituntut atas pilihan yang ada pada diri kamu. Jadi jangan sampai kita
tidak bisa misahin antara dua ini. Mana makna hakikat, mana makna syariat. Secara hakikat khairihi wa syarihi minallah. Wal iqaba wa hadha wal kasbu wa huwa ta'alluqul qudratil hadisah. Maka usaha itu adalah keterkaitan dari adanya kemampuan yang diciptakan Allah pada makhluk. Allah beri kamu kemampuan, Allah beri kamu kekuatan. Walaupun kemampuan kamu, kekuatan kamu nggak bisa menimbulkan apapun, Allah lah yang menolong hasil yang kamu timbulkan, gitu loh. Kamu pingin ngebom rumahnya orang, Allah yang jadikan hasil. Maka kamu dituntut atas keinginan kamu tadi itu. Kok kamu pinginnya ngancurin orang loh. Pingin riba, pingin zina. Kok kamu pinginnya itu nggak pingin cari yang halal, kawin lagi kek. Kok malah pinginnya yang haram, yang tidak diperintah oleh Allah. Maka yang dituntut adalah keinginan kita yang salah itu. Wakila wa iradatul haditsah. Ada pula yang mengatakan usaha adalah kehendak yang bersifat makhluk atau kehendak yang diberikan Allah kepada makhluk, atau sama saja dengan keinginan atau berhajat atau bercita-cita. Ini selesai kita bahas perkara rukun iman, yang mana wajib kita ketahui apa saja isinya, dan juga rukun Islam yang mana dimulai oleh musonif untuk membuka kitab ini. Insyaallah kita akan sambung pada perjumpaan yang akan datang, masuk pada bab-bab yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna 'ala ladha ashrafna fatub 'alaina taubah taghsil kulli haubah wastur lana aurati wa amini rawati wa ghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amina rabbi isma fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nadha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi hidada tansi suhbi walhamdulil ilahi fil badi wa tanahi
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.